Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Sabrina dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah di Institut Para Hikmah Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai rahan. Untuk memenuhi tugas dari Fakhattas Hasbi SEMAK, salah satu dosen pengampu di mata kuliah Fikih Muamalah. Yang pertama, pasti teman-teman akan bertanya, apa sih itu rahan? Nah, yang dimaksud dengan rahan adalah perjanjian gadai. Menurut bahasa, dapat diartikan sebagai al-habs. Al-habs yaitu penetapan dan penahanan. Sedangkan menurut istilah, rahan adalah menjadikan suatu benda berharga sebagai jaminan atas utang selama ada dua kemungkinan. Contohnya, untuk mengembalikan uang atau mengambil sebagian benda itu. Adapun syarat dan rukun rahan. Yang pertama itu syarat rahan, yaitu adanya rahin dan murtahin. Rahin dan murtahin ini adalah pemberi dan penerima gadai. Pemberi dan penerima gadai ini haruslah orang yang sudah balik dan sudah cakap untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Adapun rukun rahan, yang pertama harus ada akad dan ijab kabul. Yang kedua akid. Yang dimaksud dengan akid adalah yang menggadaikan barang dan yang memberi piutang. Yang ketiga, harus ada barang yang digadaikannya atau dijadikan jaminan, serta barang yang digadai itu harus dalam keadaan baik dan bukan barang yang bermasalah. Adapun pandangan ulama terhadap rahan, di sini saya mengambil dua pendapat para ulama tetapi berbeda. Yang pertama itu menurut Nasrun Harun mengatakan bahwa pemegang barang jaminan tidak boleh memanfaatkan barang jaminan itu karena barang jaminan itu hanyalah sebagai jaminan piutang yang ia berikan, dan apabila orang yang berutang itu mampu melunasi utangnya, maka barulah ia boleh menjual barang itu untuk memenuhi piutangnya. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i mengatakan halal bagi penggadai untuk mengambil manfaat dari barang gadaian tanpa lain pemegang gadai karena barang itu adalah miliknya dan seorang pemilik tidak dapat dihalang-halangi untuk memanfaatkan hak miliknya. Teman-teman pasti bingung, mengapa sih para ulama itu berbeda pendapat? Nah, alasannya karena itu adalah bentuk kehati-hatian dalam menetapkan hukum pemanfaatan barang jaminan, baik ar-rahin maupun oleh al-murtahin. Ar-rahin dan al-murtahin ini bertujuan agar kedua belah pihak tidak dikategorikan sebagai pemakan riba. Adapun hikmah mempelajari rahan, tentu ada banyak hikmah yang dapat kita ambil. Salah satunya yaitu menjaga kemungkinan nasabah untuk lalai atau bermain-main dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan, serta memberikan keamanan bagi segenap penabung dan pemegang deposito bahwa dananya tidak akan hilang begitu saja. Itulah tadi penjelasan saya mengenai rahan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.